Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di cuan-cuan saham yang teknikal dan benar-benar harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini 20 Juni 2022. Hari yang cukup menarik, seharian merah tapi sesi kedua kerasa banget tarikannya. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Jangan tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kok saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita akan langsung masuk ke transaksi. Hari ini transaksi 14,848 triliun dengan pergerakan asing hari ini net sell dengan jumlah yang masih besar 830 miliar. Itu dominan di pasar reguler 842 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 12,83 miliar. Kita lihat bursa US maupun regional juga mulai mix ya. Ada yang rebound, yang koreksi pun tipis-tipis, nggak dalam lagi. Jadi ya terlihat sudah mulai melandai koreksinya. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Ada BBCA 218,1 miliar, Unilever 85,2 miliar, Harum 33,6 miliar, Unitractor 32,7 miliar, BBRI 30,7 miliar, Yule 29,6 miliar, KLBF 20,3 miliar, Arto 9,3 miliar, Film 4,5 miliar, Excel 600 juta, dan Bank Mandiri 500 juta. Sedikit ya yang di buy, yang ada net buy-nya. Masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada MDKA. Nanti kita bahas di MDKA deh. 442,2 miliar, Telkom 180,2 miliar, Astra 73 miliar, BBNI 68,1 miliar, BBNI 55,9 miliar, Mayora 50,9 miliar, INTP 48,8 miliar, SHDR 41,3 miliar, CTRA 36,5 miliar, MTLA 29,7 miliar, Alfamart 21,5 miliar, INDF 20,2 miliar, Antam 18,5 miliar, HIL 17 miliar, Pegas 16,7 miliar, Mika 14,5 miliar, dan MAPI 13 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu. Yang hari ini cukup menarik, IHSG berhasil hammer kuat, closing solid, dan candlenya sangat jamming. Satu hal mungkin yang bisa kita simpulkan saat ini, support 6.880 atau Fibonacci 0,5 itu masih menahan IHSG. Ya, walaupun kemarin IHSG sempat lower low ya, saya agak serem juga. Karena low-nya tanggal 13 Juni itu kan 6924, sedangkan kemarin dia lower low, hari ini juga lower low juga. Tapi memang kalau pakai closingan artinya dia belum breakdown. Kalau kita pakai closingan, dan ternyata malah hari ini hammer dengan sangat kuat. Dilihat dari closing hari ini, saya rasa besok IHSG ada potensi menguat. Itu mungkin menutup gap dulu, gap di sekitar 7138. Baru setelah itu kita lihat lagi dia mau kemana, apakah ini pullback untuk turun lebih dalam atau sudah mulai kondusif dan siap menguat. Yang jelas dilihat dari candle hammer hari ini, saya rasa besok ada potensi menguat untuk IHSG. Nah, momen ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang mungkin posisinya nyangkut. Kalau sahamnya besok menguat, bisa atur porto dulu, kurang-kurangi porsi. Tapi kalau misalkan teman-teman posisi cuan, ya santai aja. Tapi kalau teman posisi cash, itu mungkin bisa day trade dulu. Kalau untuk kondusif saya rasa belum ya, karena ini baru rebound doang. Bakalan cakep kalau IHSG berhasil higher low dan higher high, itu baru bakal terkonfirmasi. Cuman so far saya rasa dilihat dari bentuknya, besok bakalan ada penguatan terbatas. Mungkin saya rasa menutup gap ini itu bakalan oke ya, 71. Gapnya di 7025. Jadi kalau misalkan besok IHSG lari ke 7025 lalu ada reject, nah itu berhati-hati. Cuman kalau misalkan dia lanjut terus, bisa dipantau sampai closingan. Yang jelas itu cukup menarik candle hari ini, dia bertahan dari 0,5 dan kita bisa gunakan 6888 karena sudah diuji 2 kali dan sudah ada pantulan ya, sebagai support krusial saat ini. 6888 itu Fibonacci 0,5 juga pas di area konsol penan. Jadi ya memang kalau mau jebol butuh perjuangan, dan ini jadi area konsol yang kuat
ketika diuji lagi seperti itu. Means selama 6888 tidak jebol dari si IHSG ya, 6880 selama nggak jebol arahnya IHSG ke atas. Tapi kalau memang dia jebol ya next stop saya rasa bahkan ya kalau 0,5 lower low di 0,5 potensinya tuh sampai ke 1. Kenapa? Karena dia retracementnya kan setengah ya, targetnya setinggi U. Kalau dia jebol dari 0,5 ya targetnya ke 1 seperti itu. So batasi resiko menurut saya tetap jangan greedy dulu karena arah market tuh belum jelas. Kalau misalkan kita dalam tren yang jelas itu sebenarnya enak banget. Misalkan IHSG uptrend sekalian atau downtrend sekalian. Tapi kalau market nggak membentuk higher high tapi nggak membentuk lower low, artinya tidak uptrend maupun tidak downtrend, itu yang biasanya psikologis diuji di situ. Benar-benar harus disiplin karena biasanya market tidak kemana-mana. Kita merasakan panjang tuh di sini ya, sekitar 2021 waktu market sideways dari bulan Maret sampai bulan September IHSG sideways terus di bawah sini fase akumulasi. Kita merasakan psikologi benar-benar kayak dikoyak-koyak, saham nggak kemana-mana, naik turun lagi, turun naik lagi, di TP nggak di TP turun lagi, di cut loss naik lagi karena marketnya sideways tidak dalam tren yang jelas. Nah untuk sekarang IHSG pun juga saya rasa sedang dalam trading range yang cukup lebar, itu di sekitar 7.300 sampai 6.500. Kenapa? Karena di sini last high-nya dia dan di sini last low-nya dia by structure besarnya ya. Kalau dia break 7.300 baru IHSG bakalan higher high, which is itu dia uptrend lagi. Tapi kalau dia jebol 6.500 IHSG bakal start lower low dan itu artinya market dalam keadaan downtrend. Cuman selama IHSG tidak breakout 7.300 maupun tidak breakdown 6.500, kita sedang dalam trading range ini. Artinya yang perlu diperhatikan adalah pergerakan pendeknya aja, di mana support pendek, di mana resisten pendek, naik turunnya di mana, patternnya seperti apa dan lain sebagainya. Cuma untuk kesimpulan kali ini saya rasa 6888 masih menjadi penyangga IHSG. Sama dia nggak jebol 6888, saya rasa market bagus, pas juga di area konsol ya. Tinggal sekarang kita lihat dia mau naik sampai kemana. Untuk resisten 17025, baru setelah itu 7050 sampai 7080. Kalau breakout dari 2 itu baru ke 7134. Kita bisa balik juga pakai Fibonacci ya, dari high-nya sini 7138 sampai low-nya hari di 6859. Nah, IHSG ada potensi menuju ke 7000 sampai 7033 pas menutup gap-nya. Jadi ya mungkin besok bisa dipantau ketika market kena sini 7033 sampai 7000, Fibo 0,5 sampai Fibo 0,0618. Kalau memang besok dikasih reject, bisa trailing stop ketat dulu. Dilihat dalamnya ini sebenarnya sudah tidak enak ya, bukan dalamnya sih, dilihat dari moving average dia jelas by structure sudah lower. Ini kan high low lower low lower high lower low, ini sudah downtrend cuman masih dalam tren yang lemah tuh. Jadi ya karena market sedang dalam posisi downtrend, lebih baik batasi resiko. Untuk view bagus ya, barangkali IHSG mau bikin bullish flag ya, siapa tahu dikasih dia bikin bullish flag bakal menarik. Bullish flagnya seperti apa? Bullish flagnya seperti ini. Nah kalau memang besok IHSG berhasil membentuk bullish flag lalu dia breakout, ada potensi dia ke 7.200 lagi. Nggak perlu bingung, tinggal batasi resiko aja. Kalau memang marketnya belum kondusif, tidak perlu dipaksakan buat trade. Tapi ya kalau sudah oke, tinggal buyback lagi. Selalu batasi resiko, gunakan support resisten tadi. Untuk IHSG langsung saja masuk beberapa sambilan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu aja, karena hari ini dominan dijual asing ya. Kita bahas MDKA yang hari ini naik 10,98%, hampir 11%. Terakhir kita bahas, kemarin pun saya bikin konten ya untuk si MDKA ini, ketika dia view-nya sudah kurang enak dari si MDKA. Pertama dia patah uptrend-nya. Nah, di sini kan kemarin dia patah uptrend. Lalu kedua dia juga sudah lower low dari si MDKA ini. Breakdown closing-nya pun jelek dan hari ini dia malah naik. Tuh, naiknya pun kuat 10,98%, hampir 11%, dan volumenya pun juga sangat bagus ya. Dan kalau kayak gini gimana Mas Berti? Yang pertama kita bisa pastikan adalah area sini masih menjadi support dari si MDKA 4100, itu support untuk saat ini. Sedangkan
By structure kalau menurut saya MDKA sudah lower high lower low, walaupun dia nggak langsung ke targetnya ya, tapi dia sudah lower high lower low, which is itu kurang enak. Ini high low lower low, dan ya artinya dia sudah dalam fase downtrend. Cuman memang downtrendnya masih cenderung lemah karena masih bisa bertahan di support 4100 untuk si MDKA. Nah, saat ini ada potensi MDKA untuk menutup gap karena dia berhasil menguat, bahkan candlenya pun cukup bagus ya. Kalau kita lihat bisa aja ini adalah piercing line, engulfing dan lain sebagainya yang jelas. Dan low-nya 4100. Yang jelas MDKA berhasil higher high by candlenya, karena kemarin high-nya di 4430 sedangkan hari ini high-nya di 4700, lalu closing di 4550. Kalau menurut saya ini apa ya? Ya nggak tahu sih, nggak tahu juga di dalamnya ada apa. Cuman kalau by structure technical analysis dia sudah patah trend dan sudah lower low, dan yang lebih serem lagi ada potensi dia bisa bikin head and shoulder ya. Ini bisa shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan, itu bisa juga. Yang jelas untuk saat ini support dari MDKA adalah area 4100 sampai 4000. Bisa gunakan toleransi sampai ke sana. Tuh, tapi kalau memang dia jebol dari dua itu, saya rasa koreksinya bakal lebih dalam karena yang sebelumnya dia cup handle, view-nya bakal menjadi head and shoulder kalau view ini valid. Tuh. Cuman kalau misalkan besok masih dia menguat lagi gimana Mas? Ya ada potensi dia sampai ke 4900 untuk menutup gapnya. Itu pas juga sama Fibonacci 0,618 dari swing low di sini ya. Dia turun 5450 sampai 4100. Dan ini sedang dalam fase pullback. Tuh, jadi ya untuk saat ini berhubung dia tidak langsung menuju ke target lower high lower low nya, skenario nya MDKA ada dua. Yang pertama dia menutup gap ke 0,618, tutup gap, baru habis itu mulai start lower low lagi. Itu yang pertama. Atau yang kedua dia mau bikin yang namanya head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini calon shoulder kanan dengan resisten di area sini. Terlihat sudah ada reject juga. Kalau view-nya adalah head and shoulder, maka area krusialnya adalah 4100 sampai 4000 untuk si MDKA ini. Itu tadi dua view jeleknya. Kalau view bagus gimana Mas? Ya kalau view bagus yang dibutuhkan adalah sebuah higher high. Kalau MDKA berhasil break yang namanya 5450, baru saya rasa MDKA bakal bagus lagi. Ini 5450 sampai low-nya di 4100. Kalau dia berhasil higher high atau breakout 5450, targetnya adalah 5960 sampai 6280. Artinya ada skenario bagus dan skenario jelek. Lalu apa yang harus dilakukan Mas? Ya kalau menurut saya kalau posisinya adalah floating profit, bisa jaga pakai trailing stop. Siapa tahu kejadian view bagusnya, atau kalau memang view jeleknya harus trailing stop di mana. Itu kalau posisinya floating profit yang spekulatif buy tadi atau kemarin. Tapi kalau teman-teman posisinya sudah nyangkut, average-nya kurang bagus, nyangkutnya lumayan, nah lebih baik ketika kenaikan-kenaikan tadi di area-area krusial tadi, angka-angka Fibonacci tadi bisa manfaatkan untuk kurangi porsi dulu seperti itu. Dan yang paling penting tetap sama, batasi resiko aja, gunakan angka-angka krusial tadi. Kita lihat dalamnya, nah ini worst case scenario juga dia bisa pull back ya ke moving average-nya. Mana yang terjadi saya pun juga nggak tahu. Yang jelas selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang ada beberapa view yang bisa digunakan untuk si MDKA. Cuman by structure dia sudah lower high dan lower low. Itu indikasi dari saham downtrend. Makanya selalu batasi resiko. Untuk MDKA lanjut coba kita cek consumer goods yang menarik hari ini. Mayora, cakep banget ini. Dan apa ya, tanda-tanda inflasi Indonesia juga mulai kelihatan ya, karena consumer goods-nya pada jalan semua hari ini. Unilever, Mayora, ICBP, dan bahkan Mayora hari ini volumenya gede banget. Ini serius, harusnya by teori ya, arahnya Mayora udah ke atas untuk saat ini. Oke, karena ini saham yang cocok buat swing panjang, saya pengen ngecek structure besarnya dulu. Kita mungkin bisa pakai monthly, itu bakalan oke. Kita lihat untuk sekarang Mayora ini berada dalam fase uptrend untuk monthly view-nya. Nah,
Kita bisa sambungin ke sini ya, mungkin seperti ini. Ini adalah sebuah major uptrend dari si Mayora. Nah, mungkin gini. Karena ini monthly banyak biasnya juga ya. Shadownya panjang-panjang. Ya, yang jelas kalau kita lihat Mayora ini sedang dalam fase uptrend. Cuman semenjak dari tahun 2021, Mayora ini membentuk sebuah lower high di sini ya. Yang sebelumnya dia all time high di 3220, habis itu dia membentuk lower high naik cuman sampai 2920 seperti itu. Kalau kita tarik pakai Fibonacci, 2920 tadi adalah area 0,786-nya dari si Mayora. Nah, terakhir Mayora bahkan kalau di monthly terlihat sudah breakdown dari neckline-nya, dia bisa reversal dengan lower high, lower low atau inverted cup handle atau apalah itu. Cuman yang jelas sekarang dia sedang rebound dan cukup menarik juga untuk di volumenya untuk hari ini. Nah, kita masuk ke view yang lebih kecil. Saat ini Mayora memang sedang berada dalam fase area krusialnya dia, karena ini di neckline ya, sampai 1370, 14 itu area neckline-nya si Mayora, dan terlihat dia malah reversal dengan volume yang sangat besar. Nah, ini sebenarnya ada dua view di sini ya. Kalau kita pakai dua view, ini yang pertama bisa bearish flag. Cuman kalau bearish flag ya artinya pun sudah gagal view dari bearish flag ini karena dia berhasil breakout ya dari si bearish flag-nya. Cuman untuk satu view lagi yang saya lebih suka ini juga kalau dilihat dari volumenya ya. Mayora berpotensi ya harusnya karena sudah closing sudah bukan potensi lagi sih. Membentuk pattern yang namanya cup handle. Di sini cup lalu handle. Mau itu cup handle atau higher low higher high terserah. Yang jelas Mayora sudah berhasil higher low higher high dengan volume yang sangat bagus. By chart pattern potensinya dari si Mayora itu ada target ke sini sekitar 2200. Pas ke area krusialnya juga 2200 ini. Sebelumnya di sini support, ketika dia breakdown pullback, support become resistant. Nah, sekarang bakal diuji lagi. Apakah dia bakal inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas untuk sekarang yang pertama kelihatan targetnya adalah di 2200 untuk si Mayora ini. Kita bisa juga tarik pakai Fibonacci ya, kalau ini satu swing low. Nah, dan 2200 adalah area 0,5 sampai 0,618. Atau kalau kita sekalian tarik sampai sini di lastnya ya, tuh 2200 adalah 0,5-nya dia. Seperti itu. Saya rasa potensinya besar Mayora melihat dari volume hari ini ya. Ini bagus banget. Ini literally duit ya. Kalau teman-teman lihat volume itu adalah duit dan chart tanpa volume itu cuman candle-candle kosong. Dan saya rasa kalau view ini valid, Mayora arahnya ke sekitar 2200. Tapi sebelum menuju 2200 ada resisten juga di sini. Yang pertama di 2000 ya. Itu resisten psikologis di 2000 kalau dia berhasil breakout. Sisanya tinggal resisten-resisten minor ada di 2040, 2050. Habis itu di sekitar 2100 sampai 2120 baru area 2200. Sedangkan untuk support saat ini ada di sekitar sini 1845 sampai 1865. Kalau misalkan besok Mayora retrace itu bakal menarik kalau ada reject. Tapi kalau misalkan dia gagal retrace-nya, bisa berhati-hati juga. Kita tarik pakai Fibo walaupun belum valid ya karena dia belum mulai swing low by candle-nya dan ya belum kelihatan bagus. Kalau saya lihat dari bentuknya ya, saya rasa Mayora besok masih bakal lanjut dari candle-nya, dari volume dan candle-nya yang sangat solid ini. Saya rasa besok besar potensinya Mayora untuk menuju ke 2000 tuh. Tapi di 2000 apakah dia akan langsung breakout atau dia mau retest dulu? Itu tinggal kita lihat nanti. Yang biasanya saya perhatikan adalah saham kalau dia itu reversal pattern, ini kan reversal ya, cup handle, biasanya ada retestnya dulu. Tapi kalau continuation biasanya nggak pakai retest. Jadi ya mungkin saya lebih prefer skenario pertama, naik ke 2000 lalu turun, retest, itu bakalan cakep. Tapi ya kalau langsung breakout ya artinya dia sedang kuat tuh sih dan terlihat di volumenya. Cukup menarik, bisa pantau 1850 kalau besok ada reject di sana.
Kita lihat dalamnya, ternyata ini si Mayora sudah dikumpulin ya. Ini tanggal 20. Dia dikumpulin, ada akumulasi yang cukup menarik akhir-akhir ini. Setelah sebelumnya buangan terus, mulai melandai buangannya. Dan ya, saya rasa selama dia tidak jebol 1850 arah Mayora ke atas. Seperti itu. Target 2000 dulu baru 2200. Itu untuk Mayora. Lanjut coba kita cek CTRA. Ini agak disayangkan. Saham-saham properti kalau menurut saya chartnya pada jelek-jelek. Bahkan SMRA kalau teman-teman punya barang saya rasa lebih baik berhati-hati. Tuh kalau dari view ya, saya lihat ada potensi SMRA itu bisa ke 500 sampai ke 400 worst case skenario-nya. Nah, ini berhubung yang muncul di RTI bisnis CTRA, jadi kita bahas CTRA-nya aja. Hari ini CTRA turun 6,70%, sepertinya ARB ya, dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Artinya terkonfirmasi. Gak enak banget, serius ini view-nya. Terakhir kalau kita lihat bigger view, CTRA ini membentuk sebuah pattern symmetric triangle, itu 50-50. Kalau dia breakout ke atas dia bakal cakep, kalau dia breakdown ke bawah itu bakalan jelek. Dan ternyata kalau kita lihat hari ini CTRA breakdown ke bawah dan juga lower low. Tuh. Worst case skenario pun bigger view-nya di sini dia bisa lower high lower low atau inverted cup handle. Di sini cup, lalu ini handle-nya. Dan dia sudah breakdown dari 865. Artinya by structure dia sudah lower low. Seperti itu. Nah, kita lihat lain lagi potensinya. Di sini ada yang namanya descending triangle. 1, 2, 3 dengan target dari descending triangle-nya. Karena ini sudah valid ya. Dia breakdown, retest, dan saatnya ke bawah ada di sekitar 820. 820 saya rasa adalah last defense dari si CTRA. 815, 820 ketika dia bottom di 2021 di sini 820 tuh bakal diuji lagi. Mungkin kalau kita pakai toleransi ya, boleh sampai 800 bahkan 785. Tapi kalau dari jebol dari area 785 780, saya rasa worst case skenario CTRA bisa ke sini sekitar 650 sampai 615. Katalisnya pun mendukung ya, inflasi, dan musuh inflasi itu kalau kebijakan moneter ya meningkatkan suku bunga. Dan kalau suku bunga meningkat memang terdampak banget ke properti. Yang sebelumnya kemarin dikasih stimulus, suku bunganya rendah biar konsumsi properti itu besar. Cuman ya ketika sekarang inflasinya tinggi, mau nggak mau ya, kalau menurut saya pun juga meningkatkan suku bunga untuk Indonesia itu bagus. Karena dolarnya baru dikuatin banget ini dengan meningkatkan suku bunga US. Kalau Indonesia tidak melakukan hal yang sama bisa keok rupiah kita. Dan kalau kita lihat rupiah pun juga sudah kurang bagus ya akhir-akhir ini. Jadi ya saya rasa bakalan cakep kalau Indonesia juga meningkatkan suku bunga. Cuman yang perlu dilihat dampak negatifnya dari peningkatan suku bunga itu jelas ke saham properti, terus juga ya lebih ke situ sih. Dan sebenarnya apa ya, kalau teman-teman perhatikan ya, semua chart properti yang tadi pun saya bilang SMRA udah jelek, ini juga CTRA dia breakdown. Terus bank pendukungnya BBTN pun juga kurang oke. Dari situ sebenarnya sudah kelihatan kalau market itu sudah menghindari dari saham properti. Jadi kalau menurut saya, ini view saya, maksudnya analisa saya dan view saya. Kalau memang ternyata nanti suatu saat properti rebound dan naik kenceng ya berarti saya salah. Cuman kalau dilihat dari chart saat ini saya rasa bentuknya seperti itu. Market baru wait and see dari saham-saham properti. Entah itu BBTN atau properti-propertinya, kecuali yang gorengan-gorengan seperti itu. Nah, kembali ke CTRA sendiri, ini dia ada support terakhir di 800 sampai 780. Selama nggak jebol yang itu saya rasa masih oke, tapi kalau jebol lebih baik batasi resiko atau siapkan plan karena next stop ada di sekitar 680 sampai 620. Bahkan ya worst case skenario kalau ini valid symmetric triangle targetnya bisa ke sini. Nah loh 375 pas ke harga Covid. Jadi ya semua bisa terjadi di market, tugasnya adalah batasi resiko. Kita lihat hari ini terjadi big distribusi dari sisi CTRA, candle solid, volume besar, ARB, distribusi lengkap itu paket lengkap.
Kalau besok dikasih pantulan karena besok bakal kena support ya. 800 itu kan support. Yang tadi saya bilang 815 sampai 780 itu kan support. Kalau besok ada pantulan dari area itu bisa dimanfaatkan untuk cicil-cicil exit. Yang jelas sekarang 910 dan 865 sudah menjadi resisten. Jadi ya kalau naik ke situ bisa ada pantulan ke sana, bisa kurangi porsi dulu seperti itu. Sama selalu batasi resiko. Untuk CTRA lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Mika menarik tapi kurang liquid ya. Kita bahas yang lain aja. Saya pengen masuk ke yang dibeli oleh asing dulu. Nah ini kayaknya seru kalau kita bahas Unilever. Tadi sebenarnya mirip-mirip sama Mayora. Karena ya kalau inflasi itu yang paling sebenarnya bukan paling jelek ke properti ya. Harusnya sih properti itu bagus karena biasanya ketika terjadi inflasi salah satu hedgingnya itu ke properti. Kalau kita pegang rupiah itu kan nilainya bakalan turun ya. Ya biasanya orang-orang kecenderungan pada hedging ke emas atau emas kalau nggak properti. Maksudnya nilai aset-aset yang ada underlyingnya lah kayak gitu. Cuman masalahnya sekarang rupiah tuh melemah bukan karena ekonominya jelek, tapi karena dolarnya yang baru dikuatin. Jadi ya orang-orang akhirnya lari ke dolar juga untuk ikutin kenaikan dolarnya. Nah, yang terdampak langsung dari inflasi itu jelas consumer goods. Kita udah ngerasain yang namanya harga-harga bahan pokok naik, minyak goreng, terus juga Indomie goreng dan lain sebagainya, bahan-bahan consumer goods sehari-hari lah itu kan udah pada naik semua di supermarket gitu. Dan ya itu nggak terhindarkan. Maksudnya ke depan pun juga bakal terjadi seperti ini terus. Dan tugas kita untuk apa ya, menyesuaikan dengan hal ini. Karena ya inflasi itu nggak terhindarkan seperti itu. Kita juga nggak bisa menyalahkan market. Kalau nggak ada inflasi juga artinya ekonomi nggak jalan. Jadi ya bagaimana kita bisa survive aja di keadaan ekonomi seperti ini. Nah, kelihatan juga di chartnya saham-saham consumer goods tadi Mayora oke, sekarang Unilever juga breakout. Dan langsung aja kita akan bahas dari si Unilevernya. Kalau untuk si properti tadi dia dampak inflasi tapi tidak secara langsung. Nah, kalau itu tadi salah satu mengontrol inflasi itu kan bisa pakai kebijakan moneter, itu bukan fiskal ya. Kalau fiskal itu kan dari pemerintah, kalau moneter itu kan dari bank sentral. Nah biasanya kalau inflasinya tinggi, suku bunga dinaikkan, harapannya biar uang-uang beredar itu berkurang dan masuk ke bank-bank lagi. Nah tapi kalau suku bunganya meningkat, perusahaan-perusahaan yang penjualannya sering pakai suku bunga itu yang sering kredit atau apa ya, penjualan konsumennya itu kredit itu biasanya tertekan karena orang-orang pada mengurangi lah. Maksudnya gini, misalkan beli rumah bunganya 5% gitu ya kemarin, tapi ketika suku bunga dinaikin jadi 7% kan jadi kurang menarik kan kayak gitu. Tuh sih. Atau misalkan mobil itu kan juga ada kreditnya. Kalau suku bunga meningkat juga pasti orang menahan diri untuk belanja-belanja. Tapi ya ada juga segmen-segmen yang kebal dengan kayak gituan. Mau beli ya tinggal beli, nggak mau beli ya tinggal nggak mau beli. Cuman itu biasanya kecenderungan, jadi ya semua dinamis di market. Kita bahas Unilever yang hari ini berhasil naik 8,06%. Buat teman-teman yang dulu sering membuli Unilever, segeralah bertobat. Karena kalau menurut saya ini view-nya bakalan cakep untuk Unilever. Bahkan ya menarik. Terakhir Unilever tuh double bottom di area sini sekitar 3.300 pada bulan Maret dan April. Dia double bottom menguat naik sampai area 5.100. Di sini terakhir saya bilang dia mau penan menguat lanjut, tapi ternyata enggak, malah jadi rising wedge dan akhirnya dia koreksi sampai ke 4.600. Selalu saya pesankan Unilever ini selama dia enggak jebol dari 4580 itu tidak jelek dan ya dia nggak pernah jebol dari 4580 karena low-nya dia kan di 4580. Sebenarnya kemarin saya ada view kurang enak untuk si Unilever karena dia bentuk-bentuknya juga mirip dari descending triangle. Ini 1, 2, dan 3. Cuman ya selain descending triangle ada potensi continuation juga dengan bullish pennant. Dan ternyata hari ini Unilever memilih untuk memvalidasi si bullish pennantnya. Sangat cakep. Berhasil breakout dengan candle yang sangat solid, naik 8%, volumenya besar dan juga sudah higher high. Nih, by structure dia sudah uptrend lagi.
karena dia sudah higher high ya. Sebelumnya kan di sini kan lower high, nih kan high, low, lower high, low, lower high, low. Nah, ini sekarang dia sudah tidak downtrend lagi. Kalau dia sampai lower low itu bakal nggak enak banget. Targetnya bisa ke 4100. Cuman berhubung hari ini dia berhasil breakout dari 4850, artinya Unilever sudah higher high. Jadi ya high, low, lower high, low, lower high, low, higher high. Nah, apakah dia bakal langsung ngacir atau bakal retest dulu, besok kita lihat. Yang jelas saya rasa sekarang 4000 berapa nih? 4950 sampai 4900 itu sudah sangat menarik buat si Unilever. Dan by view kalau dia berhasil breakout last high-nya dia di 5130 ya. Ini kan 5130 last high-nya dia 5125. Ini error trading view-nya. Saya rasa ada potensi Unilever bisa ke sini 6400. Dari mana view-nya? Dari view continuation. Dan 6000 sampai 6400 pun juga pas di arah downtrend channel-nya. Ini ya. Ini kan Unilever downtrend sejak tahun 2018 dan ya kalau dia berhasil breakout 5100, 5150, target potensi bisa sampai ke 6500-an dari si Unilever ini. Tuh. Yang jelas sama selalu batasi resiko aja. Kalau punya barang cakep, tapi kalau belum punya barang bisa cari entry yang bagus dan jangan lupa plan-nya seperti itu. Untuk support sekarang tadi sekitar 4950 sampai 4850 itu support saat ini ya. Sedangkan resisten ada di area 5125. Baru setelah itu di area 5400 dan kalau break next-nya di 6000 baru 6300. Ya, mungkin saya set target Unilever 6000 sampai 6200-an untuk saat ini. Kita lihat dalamnya perfect akumulasi waktu naik, konsolnya pun juga cakep dan hari ini terjadi big akumulasi juga. Ya, ini barang baru dikumpulin ya, jadi ya memang bagus inflow-nya. So, saya rasa menarik Unilever kalau teman-teman dalam posisi nyangkut atau teman-teman baru mau beli, itu bisa gunakan view bullish-nya. Yang jelas sama selalu batasi resiko. Untuk Unilever kita cari yang ada spread-nya lagi, kita masuk ke yang merah-merah. Kita cari apa nih? Yang ARB-an. Apa ya? Inco boleh deh. Ini lebih ke view warning ya untuk si Inco ini. Sebelumnya sebenarnya kemarin juga sudah saya bahas dan dia sudah kurang enak view-nya. Oke, hari ini Inco turun 3,62% dengan candle yang solid, tapi volumenya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar karena kemarin terjadi rebalancing, jadi average-nya berubah. Cuman kalau kita perhatikan ya, volume hari ini tuh breakout. Kemarin kan volumenya kecil ya, hari ini membesar. Artinya ini ada volume yang kurang enak untuk si Inco juga, seperti itu. Terakhir saya bahas Inco di sini memang ada potensi inverted head and shoulder. Cuman ya view berkata lain, dia di sini adalah patah tren. Lalu di sini juga dia patah tren kedua dan sekarang sedang berada dalam fase krusialnya, itu di area 6.600 sampai 6.500. Saya rasa kalau Inco jebol dari 6.500 ya, mungkin toleransi akhir sampai 6.500, lebih baik exit dulu aja. Atau besok kita bisa lihat di area gap itu 6425. Kalau teman-teman average-nya bagus, boleh toleransi sampai ke sana. Karena worst case scenario, siapa tahu Inco menutup gap doang terus naik seperti itu. Tapi kalau dia tidak berkutik dari 6.500, tidak berkutik dari 6.400, lebih baik Inco lihat-lihat dulu. Karena worst case scenario ada potensi dia membentuk yang namanya inverted cup handle. Atau apalah itu yang jelas dia valid lower high dan lower low. High, low, lower high. Kalau dia sampai breakdown artinya dia lower low. Seperti itu. Next stop saya rasa bisa di sekitar sini 5.600-an. Kalau dia jebol dari 6.400. So buat teman-teman kalau punya average yang bagus di bawah bisa mungkin siap-siap trailing stop. Tapi kalau average-nya jelek di atas bisa atur porsi. Disclaimer on ini juga cuman analisa ya. Bisa hit bisa tidak. Yang jelas selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, by moving average dia juga sudah kurang enak. Hari ini pun terjadi distribusi. Tapi kalau kita bandingkan akumulasi dengan distribusinya masih bagus bandar movementnya. Cuman yang selalu saya ingatkan, kalau entry-nya pakai TA, exit-nya jangan pakai yang lain. Jadi kalau entry-nya pakai TA, exit-nya juga pakai TA. Entry-nya pakai bandarmologi, exit-nya pakai bandarmologi. Entry-nya pakai fundamental, exit-nya pakai fundamental. Jangan sampai
dijadikan pembenaran. Misalkan entry pakai TA, terus nggak mau cut loss, jadi pakai BDM-nya. Itu kadang yang bikin penyakit seperti itu. Yang jelas disiplin dengan plan masing-masing aja. Selama plannya masih oke, bisa di hold. Kalau sudah kurang oke, bisa batasi resiko. Untuk Inco masuk kita ke yang hijau-hijau. Kita coba bahas. Saya pengen bahas Bumi tapi kok nggak enak ya. Takutnya jatuh korban di Bumi. Nggak apa-apa lah, kita bahas aja. Siapa tahu teman-teman ada yang punya Bumi atau bahkan posisi baru nyangkut di atas. Yang jelas selalu saya ingatkan, keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Saya nggak pom-pom, saya nggak ngajak beli, saya cuma bikin konten dan bikin view dan bikin analisa. Oke, hari ini Bumi naik 10,77% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar. Bukan sangat besar sih, dia volumenya besar dan breakout. Artinya apa? Artinya bagus, harga naik dan volume membesar, tidak ada divergen sama sekali. Saya rasa ini Bumi sudah kena targetnya untuk saat ini ya, dari double bottomnya. Di sini kan bottom 1, bottom 2, atau yang tadi saya bilang di awal, kalau 0,5 retrace-nya dan berhasil higher high, targetnya adalah 1. Karena U-nya ini kan setengah ya. Setengah kalau tambah setengah itu kan 1. Nah, kayak gini. Tapi kalau dia reject dari 0,382, biasanya retrace-nya sampai ke 0,786 dan membentuk yang namanya lower high. Cuman kalau dia 0,5 dan berhasil breakout, arahnya adalah ke 1 di area 73. Menurut saya Bumi ini menarik, serius. Kita mungkin bisa zoom out aja ya. Nah, coba kira-kira ini kalau interaktif harusnya seru ini, kita bisa sambil tanya jawab ya. Cuman coba perhatikan apa yang saya bilang menarik dari si Bumi ini. Kalau menurut saya satu yang menarik dari Bumi adalah ini. Nah, ini duit segede gaban ini baru masuk ke Bumi. Saya nggak tahu siapa di baliknya. Cuman yang jelas ini ada duit masuk ke Bumi dengan jumlah yang besar. Teman-teman kalau perhatikan volume daily-nya aja sebelumnya kecil-kecil ya. Paling gede waktu dia ditarik ke 159 aja di cuman segini doang. Ini ya, saya pakai bar chart di bawah ini. Atau kalau kita lihat ke belakang-belakang pun juga tidak terlalu besar volumenya. Bahkan di sini pun juga waktu dia ditarik ke 500 volumenya cuma sampai sini. Sedangkan kalau kita lihat dia ini ada volume breakout yang sangat besar. Tanggal 2 Maret 2022. Divalidasi dengan, candle reversal divalidasi dengan volume yang sangat besar. Makanya saya tuh bilang ya, bukan bilang sih, saya batin dan juga ngobrol ke beberapa ada CCS team dan lain sebagainya. Sejak 2 Maret Bumi itu arahnya sudah ke atas ya, karena ada volume yang sangat besar di sini disertai dengan candle reversal. Terakhir saya sempat view terakhir dari Bumi itu di sini, dia ascending triangle ya. 1 2 3 breakout tapi tidak dikasih lewat, dia turun lagi dan sekarang terlihat Bumi ini dikumpulin. Saat ini cukup menarik si Bumi ini karena terlihat kalau dia sampai berhasil breakout 73, saya yakin dia bakal mulai fase uptrend ya. Kenapa? Karena by structure dia lower high, dia higher low dan higher high kalau breakout 73. Tuh, cuman ya ini saham dengan banyak story-story kurang oke. Jadi ya saya rasa keputusan jual beli tetap kembali ke masing-masing. Jangan sampai tidak tahu risknya, asal hajar. Kan beda saham itu kan beda sopir, beda sifat. Ada yang sehari naik 20% shadow-nya panjang, ada yang sehari naik 5% tapi candle-nya solid, ada yang shadow-nya isinya copet-copet dan lain sebagainya. Yang jelas kalau teman-teman mau beli, mengeksekusi itu harus punya plan. Nah, ini saya cuma menganalisa doang. Saat ini Bumi sedang di resistennya 73. Ini ya, dia ada neckline double bottom lebih besar, dan kalau berhasil breakout dari 73, saya rasa target dari Bumi adalah ke sini. Sekitar 94 itu kalau dari chart pattern. Tapi kalau kita balik pakai Fibonacci, targetnya adalah di sini, ini 53. Targetnya 81 sampai 86, itu pas dengan area resistennya. Nah,
Barangkali teman-teman kemarin udah punya Bumi ya di harga bawah. Mungkin kalau besok dia berhasil breakout 73, bisa lihat-lihat 81 sampai 86. Karena ini area kuat, banyak yang nyangkut di sini. Kalau memang besok ada reject yang kuat di sini, lebih baik trailing stop kuat seperti itu. Barangkali dia ke 86 dulu, retest baru naik lagi, kan gitu bisa juga. Yang jelas jangan FOMO, kenali apa yang Anda beli dan batasi resiko selalu. Untuk support sekarang saya rasa 69 sampai 70 sudah bisa menjadi support. Tapi ya belum valid karena belum di retest. Kalau mau yang aman, support 2-nya di 63. Itu saya rasa di sana. Sedangkan untuk resisten 73, kalau dia berhasil break, target adalah 81 sampai 86. Jangan FOMO, jangan greedy, selalu batasi resiko aja. Kalau break yang 89, Bumi baru bakalan cakep banget. Tuh, ya sebenarnya break 73 udah cakep sih. Tinggal kita lihat aja besok kira-kira Bumi mau gimana. Kita lihat dalamnya hari netral, bahkan cenderung distribusi. Bahkan tanggal 2 Maret dia distribusi gede banget loh mas. Ini gimana mas berarti mas? Ya, saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Cuman kalau BTA yang saya baca pada chart yang ada, ini semenjak 2 Maret Bumi ini arahnya sudah ke atas. Saya nggak pom-pom. Yang jelas saya selalu ingatkan kalau beli, trade with responsibility, batasi resiko dan jaga modal masing-masing. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.